Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar kita bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan menjadi rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah akan hidup tenang, tentram, damai, taat dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan dan membimbing orang yang tersesat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzum ta'atillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram
Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatul alla takhafu wala tahzanul wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berikanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Hadis riwayat Muslim yang artinya, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Marilah kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun telah berlalu, mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan, walaupun sementara, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Lantas, bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah satu-satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Jadi alasan kita berdoa karena Allah yang memiliki hati manusia, Allah yang membolak-balikan hati kita. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, Inna kulu bani adama kullaha baina isba'aini min asobi'i rahmani taqalbi
wahidi yusarra. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah selalu berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Sebab kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman. Jika teman kita selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus keburukannya. Akan tetapi sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, maka namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita pun akan ikut terpengaruh. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah salah satu hal penting dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka ibadahnya dapat tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah harus pasti memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memahami sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.